Kisah Karomah Kiai Haji Ali Mas'ud Pagerwojo alias Mbah Ud. Selama 3 hari tidur di dalam kolam berwujud ikan. Masyarakat percaya bahwa orang yang memiliki kelebihan, yang memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doanya mustajab atau dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karomah Bali yang kali ini akan menceritakan mengenai karomah dari ulama besar Sidoarjo, yaitu Kiai Haji Ali Mas'ud Pagerwojo Mbah Ud. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini supaya semakin banyak cerita yang akan kami sampaikan. Nama Ali Mas'ud pada awalnya adalah Mas'ud saja. Nama Ali di depan nama Mas'ud adalah nama yang ditambahkan setelah beliau menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Yaitulah nama beliau menjadi Ali Mas'ud. Kiai Haji Ali Mas'ud dilahirkan di Pondok Pesantren Sono, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanggal dan tahun kelahiran beliau tidak diketahui secara pasti. Diperkirakan beliau lahir sekitar tahun 1903. Beliau adalah putra kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan Kiai Said dan Nyai Haja Fatimah. Ayahnya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sono Sidokerto, sedangkan ibunya berasal dari daerah Kedung Cangkring, Sidoarjo. Mbah Ali mempunyai 2 saudara kandung, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki, yaitu 1 saudara tertua bernama Nyai Masripa dan saudara termuda yang bernama Gus Mahpud. Jika dilihat dari keturunannya, Ali Mas'ud masih memiliki hubungan dengan Sunan Syarif Hidayatullah. Ketika Ali Mas'ud masih kecil, dia tinggal di Pondok Pesantren Sono Sidokerto yang didirikan oleh kakeknya Kiai Muhayyim. Ketika kedua orang tuanya bercerai, Ali Mas'ud tinggal bersama ibunya di rumah kakaknya di Desa Pagerwojo. Tidak ada yang tahu kapan kedua orang tuanya bercerai, diperkirakan ketika Mbak Ali masih muda. Masa muda Mbak Ali tidak terlalu jelas karena dia tumbuh sebagai orang biasa dan tidak lagi tinggal di pesantren setelah kedua orang tuanya bercerai. Ali Mas'ud menikah beberapa kali. Hal ini dikarenakan setelah menikah bercerai dan ada yang meninggalkan oleh istrinya. Mbak Ali meninggal di Dalaman Sidoarjo pada hari Selasa Pahing tanggal 10 Juni 1980 atau 26 Rajab 1401 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Desa Pagerwojo, Sidoarjo. Masyarakat Desa Pagerwojo dan masyarakat umum lainnya meyakini bahwa beliau adalah salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Ali mempunyai postur tubuh kecil tapi mempunyai pribadi yang bersahaja, namun tetap sederhana dan memiliki sikap tegas dan bijaksana. Beliau tidak pernah berbicara apabila yang dibicarakan tidak perlu dibicarakan. Hal ini karena beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu waktu, ayahnya sangat marah atas tindakannya. Dia selalu berteriak-teriak dengan memakai kuda-kuda yang ia tumpangi dan tidak bisa diam, sambil berlari dan melompat. Peduli apakah ayahnya mengajar, ngaji atau tidak, selalu begitu. Ayahnya membentak dan marah karena suara Gus Ud yang sangat mengganggu. Semua orang yang hadir termasuk Gus Ud sendiri terkejut dan takut mendengar kecaman ayah Gus Ud. Gus Ud melarikan diri karena ketakutan dan menghilang selama 3 hari. Tidak seperti biasanya, dia tidak ada.
Ayahnya baru saja merasa kesepian. "Tumben Gus Ud, tidak ada suara teriakanmu," kata ayahnya dalam hatinya. Ayahnya memanggil putranya tersebut, tetapi tidak ada sahutan. Diulang beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Muncul perasaan tidak enak. Makanya ayahnya menyuruh santri yang dari Pasuruan untuk mencari Gus Ud kecil itu. Akhirnya santri tersebut mencari Gus Ud kecil kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Orang tuanya semakin khawatir sebab Gus Ud tidak kunjung ditemukan. Akhirnya orang tuanya mengerahkan semua santri dan masyarakat sekitar untuk mencari Gus Ud. Konon pencarian tersebut sekitar kurang lebih 3 hari. Setelah lama mencari, Gus Ud tidak ditemukan. Salah satu santri yang lelah akhirnya memutuskan untuk mandi di kamar mandi, berharap rasa lelahnya akan hilang dengan mandi. Si santri masuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya dengan air. Kemudian menggosok dengan sabun. Saat itu dia menggunakan sabun, matanya tertuju pada sesuatu di kamar mandi. Di dalam kolam kamar mandi terlihat ikan besar. Dia bergerak pelan, kemudian diam. Dia melihat ke dalam air kolam dan menyadari bahwa sesuatu yang besar terbungkus kain sarung. Si santri merasa ketakutan segera. Ia berlari keluar kamar mandi tanpa memakai baju. Setelah ia memakai baju, langsung lapor kepada kiainya yang tidak lain adalah ayahnya Gus Ud. Dilaporkan apa yang terjadi. Sang kiai bergegas menuju kamar mandi tersebut. Karena heboh, orang-orang dari masyarakat dan para santri juga pergi ke kamar mandi. Setelah semua masuk kamar mandi, sang kiai melihat ke kolam dan ternyata ada objek besar di dalamnya. Dia mengambil kayu yang agak panjang untuk menyentuh sesuatu di kamar mandi. Benda tersebut bergerak-gerak dengan lambat saat tersentuh kayu. Tiba-tiba bungkusnya terbuka dan terlihat adalah sarung yang dipakai selimut. Lebih mengagetkan lagi, ternyata itu bukan sesuatu, melainkan anak kecil. Dia terduduk setelah tersentuh kayu dan semua terbengong ketika melihat bahwa anak kecil tersebut adalah Gus Ud yang selama ini mereka cari. Ayahnya bertanya kepada Gus Ud. Gus Ud menjawab, "Lagi tidur ayah, saya ngantuk." "Sejak kapan kamu tidur situ?" tanya ayahnya lagi. "Ya, sejak ayah marah-marah kepada saya," jawab Gus Ud. "Semua ini terjadi atas kuasa Allah. Subhanallah, begitu istimewanya anugerah yang Allah berikan kepada walinya." Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari keteladanan beliau dan kita mendapatkan berkah dan barokah serta menambah ketakwaan kita dan berlimpah rezeki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.